Di balik setiap rumah dinas pemerintah, selalu ada cerita yang tidak pernah dicatat dalam arsip resmi. Cerita-cerita yang tidak tertulis tapi tetap hidup, berbisik di antara dinding-dinding tua dan ruangan yang dibiarkan kosong terlalu lama. Malam ini, aku ingin mengajakmu memasuki salah satu tempat itu, sebuah rumah dinas tua yang pernah ditempati seorang pejabat daerah. Tempat yang dari luar tampak biasa saja, namun menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar manusia. Rumah itu berdiri di tepi hutan kecil, jauh dari keramaian. Konon, sebelum dijadikan rumah dinas, tanah tersebut adalah lokasi pemakaman tua yang dipindahkan secara tergesa-gesa. Mereka bilang, tidak semua jasad diangkat. Sebagian masih tertinggal, sebagian tidak mau dipindahkan. Dan di sanalah keluarga kami dipaksa tinggal selama beberapa bulan, ketika Bapak mendapat tugas mendadak dari pemerintah daerah. Tidak ada yang memberitahu kalau rumah itu memiliki sejarah kelam. Tidak ada yang memperingatkan bahwa mulai pukul 11 malam, suara langkah kaki akan terdengar di lorong meski tidak ada seorang pun yang berjalan. Tidak ada yang bercerita bahwa aroma tanah basah akan memenuhi seluruh rumah tepat pukul 2 pagi. Dan terutama, tidak ada yang memperingatkan kami tentang sosok perempuan yang kerap duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap ke arah kamar Bapak dengan mata yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Inilah kisah lengkapnya, kisah nyata yang tidak pernah ingin kami ulang, dan tidak pernah ingin kami ingat. Tapi malam ini, semuanya akan aku ceritakan, mulai dari awal kami menjejakkan kaki di rumah itu, hingga malam ketika kami menyadari, bahwa beberapa penghuni rumah ini tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Selamat datang di rumah dinas Bapak, dan kalau boleh memberi saran, jangan dengarkan cerita ini sendirian. Namaku Raffi, dan ini adalah cerita yang tidak pernah benar-benar bisa aku cerna. Cerita tentang rumah dinas milik ayahku, sebuah bangunan tua peninggalan era kolonial yang kemudian dipugar sekadarnya oleh pemerintah daerah. Letaknya terpencil, berada di ujung kompleks instansi tempat ayah bekerja, menghadap ke deretan pepohonan yang seperti tidak pernah terkena matahari. Ketika pertama kali kami tiba, aku langsung tahu ada sesuatu yang aneh. Rumah itu tidak terlihat kosong, meski tak ada siapapun di dalamnya. Bangunannya besar, bercat putih kusam dengan jendela-jendela tinggi yang kacanya sudah menguning. Bagian dalamnya dipenuhi aroma lembab, seperti kain tua yang disimpan terlalu lama. Dan di ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung yang berdebu, ada sebuah bangku kayu tua, menghadap pintu, seperti sedang menunggu seseorang. Ayah selalu berkata, rumah dinas ini aman. Sudah banyak pegawai yang tinggal di sini, cuma mereka pindah karena jauh dari kota. Tapi dari nada suaranya, aku tahu ayah tidak benar-benar percaya itu. Malam pertama kami menginap, gangguan mulai terasa. Saat jam menunjukkan pukul 18.40, lampu ruang tamu bergetar seperti ada sesuatu yang menyentuh kabelnya. Aku pikir itu tikus, tapi suaranya bukan seperti hewan, lebih seperti langkah kaki kecil yang menyusuri langit-langit kayu. Tok, tok, tok. Ibu yang sedang melipat pakaian sempat menoleh. "Kamu dengar?" bisiknya. Aku mengangguk. Ayah keluar dari kamar sambil membawa senter. "Sudah kubilang jangan tegang. Ini rumah tua," katanya. Tapi bahkan ayah tampak tidak yakin. Ketika ayah naik ke loteng, kami mendengarnya membuka pintu kayu tua yang bergesekan keras. Sesaat, sunyi. Lalu terdengar suara ayah memaki pelan. "Ah, tikusnya besar sekali." Namun beberapa detik kemudian, tok, suara benturan keras membuat kami berdua terlonjak. "Pak!"
"Ada apa?" panggil ibu. Tidak ada jawaban. Kami menunggu, tapi hanya ada suara derap langkah tergesa, dan itu bukan suara ayah. Langkah itu terlalu cepat, terlalu ringan, dan berlari memutari loteng seperti seseorang sedang bermain petak umpet. Tep 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 tep. Ayah turun tergesa dengan wajah pucat. "Sudah, tutup pintunya. Jangan ke sana malam-malam," katanya sambil menarik napas berat. Ibu bertanya, "Ada apa?" Ayah tidak menjawab. Ia hanya menarik kami masuk ke kamar dan memastikan pintu terkunci rapat. Malam menjadi panjang, dan ketika aku akhirnya terlelap, aku bermimpi berjalan di lorong gelap. Setiap pintu yang kulewati terbuka sendiri, perlahan, seolah ada yang sengaja memperlihatkan sesuatu. Dari salah satu kamar, seorang perempuan duduk membelakangiku, rambutnya sangat panjang menutupi wajah. Ia berbisik pelan, "Di rumah ini, tidak ada yang benar-benar pergi." Aku terbangun dengan napas tercekik. Untuk beberapa detik, aku tidak bisa bergerak. Karena di sudut kamarku, bangku kayu tua yang tadi ada di ruang tengah, kini berada di sana. Tepat menghadap tempat tidurku. Dan aku tahu tidak ada yang membawanya masuk. Malam itu, hujan turun perlahan, seperti mengetuk-ngetuk atap seng rumah dinas yang baru kalian tempati 2 hari lalu. Udara dingin menusuk, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang tak diketahui sumbernya. Kau terbangun lebih cepat dari biasanya, merasa ada sesuatu di kamar yang tidak seharusnya ada. Lampu kamar berkedip pelan, sekali, 2 kali, sebelum akhirnya stabil kembali. Namun, sebelum kau sempat duduk, terdengar ketukan ritmis dari dinding sebelah kiri. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi teratur. Seakan seseorang mengetuk dari dalam dinding. Kau menahan napas. Ini bukan pertama kalinya. Semalam pun kau mendengar suara yang sama, tetapi saat itu kau mengabaikannya sebagai suara tikus atau pipa tua. Namun kini, ketukannya lebih jelas, lebih dekat. Kau melangkah perlahan menuju dinding itu. Dinginnya meresap ke ujung jari, seperti menempel pada es. Saat kau mendekatkan telinga, suara mengetuk itu berubah menjadi gesekan, seperti kuku panjang diseret di balik papan. Grek, grek, grek. Tiba-tiba langkah kaki dari lorong membuatmu terlonjak. Kau menoleh cepat. Bapak, yang bekerja sebagai petugas pemerintah dan mendapat rumah itu sebagai fasilitas, berjalan sambil membawa senter. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Suaranya datar namun terlihat ada kelelahan di wajahnya. "Kakak dengar sesuatu dari dinding," jawabmu, menunjuk ke arahnya. Bapak terdiam sesaat. "Sudah malam. Jangan hiraukan suara-suara di rumah ini. Memang banyak yang belum dibereskan." Ucapannya terdengar janggal, seakan banyak hal yang sengaja ia sembunyikan. Tapi sebelum kau bisa bertanya lebih jauh, dari ujung lorong terdengar suara lain, lebih berat, lebih membuat bulu kuduk berdiri. Braak, braak, seperti lemari didorong atau kayu diruntuhkan. Bapak langsung menyorotkan senter ke arah suara itu, namun lorong tampak kosong. Hanya cat mengelupas dan lantai kusam yang basah oleh rembesan air. "Ayo masuk kamar," kata bapak cepat. "Jangan keluar setelah lewat jam 9. Ingat itu." Nada suaranya keras, tapi ketakutan kecil tampak di matanya. Kau menuruti perintahnya, meski rasa penasaran menggantung. Saat bapak menutup pintu kamar, kau mendengar suara bisikan lirih lewat dari celah bawah pintu. "Sudah datang lagi, sudah datang." Kau membeku. Bisikan itu suara laki-laki tua. Namun bukan suara bapak. Dan ketika kau mencoba mengintip melalui celah pintu,
lorong tampak gelap sepenuhnya, gelap yang seolah menelan cahaya. Di antara bayangan, tampak sebuah siluet berdiri diam menghadap kamar kalian. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya berdiri, sampai perlahan, sangat perlahan, kepalanya menengok ke arahmu. Kau refleks menutup pintu, menahan napas seolah nyawa sendiri tergantung. Malam itu kau tak bisa tidur hingga matahari terbit. Dan untuk pertama kalinya, kau menyadari sesuatu di rumah dinas ini. Kalian bukan penghuni pertama, dan penghuni sebelumnya mungkin belum pergi. Malam kedua di rumah dinas itu jauh lebih sunyi daripada malam sebelumnya. Angin seperti enggan lewat di halaman, dan pohon-pohon di belakang hanya berdiri kaku, tak bergerak sedikit pun. Langit tampak berat, seolah-olah seluruh udara sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. Adit tidak bisa tidur sejak kejadian kemarin. Pintu belakang terbuka sendiri, tapak kaki kecil berlumpur, dan suara yang memanggil pelan dari arah kamar kosong di ujung lorong. Semua itu menghantuinya, tetapi ia tidak berani bercerita kepada bapak maupun ibu. Ia takut dianggap mengada-ada lagi. Sekitar pukul 11 malam, ketika seluruh rumah benar-benar gelap, Adit baru saja memejamkan mata ketika terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu kamar, bukan dari jendela. Suaranya datang dari dalam lemari. Adit membuka matanya perlahan. Ia menatap lemari kayu yang sudah tua, yang engselnya berkarat dan warnanya mengelupas seperti kulit mati. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan, lebih teratur, seperti kode yang ingin disampaikan oleh sesuatu yang cerdas. Tok, tok, tok. Adit menelan ludah. Tangannya gemetar ketika ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Ia mencoba memanggil bapak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ketukan itu berhenti. Hening 10 detik, lalu terdengar sesuatu yang jauh lebih buruk. Bisikan, sangat lirih, sangat dekat. Dit. Adit menutup telinganya, tapi bisikan itu seperti masuk melalui tulang, bukan melalui udara. Buka pintunya. Adit memejamkan mata sekuat yang ia bisa. Air matanya mengalir, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus apa. Ia hanya tahu satu hal, apapun yang ada di dalam lemari itu bukan manusia. Tiba-tiba, sesuatu bergerak dari dalam, seperti kuku yang menggesek papan kayu. Kraak, kraak. Adit akhirnya berteriak, "Baaaapaak." Langkah kaki berat terdengar dari lorong, pintu kamar terbuka keras. Bapak masuk dengan senter di tangan. Ada apa, Dit? Adit hanya bisa menunjuk lemari sambil terseduh, tak sanggup bicara. Bapak langsung membuka pintu lemari. Kosong. Hanya baju-baju lama, beberapa buku usang, dan bau kayu lembab. Tidak ada siapapun. Tidak ada hewan. Tidak ada ruang tersembunyi. Bapak memeriksa seluruh bagian dalam lemari, bahkan mengetuk-ngetuk sisi belakangnya untuk memastikan tidak ada rongga. "Adit, kamu mimpi lagi, ya?" ujar bapak dengan suara yang dibuat lembut, walau wajahnya tampak jelas tidak tenang. Tapi Adit tahu apa yang ia dengar, apa yang ia rasakan. Saat bapak menutup pintu lemari, sesuatu terjadi. Pintu itu menutup sendiri, keras. Braak. Lampu kamar mati seketika. Senter di tangan bapak berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Dalam cahaya redup, Adit melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di permukaan lemari, muncul kep tangan. Kecil, tipis, dan basah. Seolah seseorang baru saja menempelkan telapak tangan dari dalam lemari. Adit menjerit lagi, sementara bapak dengan sigap menyalakan kembali senter dan menarik Adit keluar kamar.
Namun ketika mereka keluar ke lorong, Adit melihat sesuatu di ujung gelapnya. Kamar kosong itu, kini pintunya terbuka. Padahal mereka yakin sudah menutupnya sejak pagi. Dan dari dalam kamar, terdengar suara kecil, seperti tawa tertahan. Malam keempat di rumah dinas itu adalah malam ketika semuanya berubah lebih gelap dari biasanya. Angin tidak berembus. Pohon jati yang biasa bergesek pelan kini berdiri kaku seolah ikut menahan napas. Lampu-lampu halaman yang biasanya redup kini berkedip pelan seperti sedang berusaha bertahan dari sesuatu yang menguras tenaganya. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti sedang mengawasi. Raka duduk di ruang tengah sambil menunggu ayahnya pulang dari tugas ronda. Ia mencoba fokus pada buku pelajarannya, namun suara ketuk, ketuk, ketuk dari plafon terus mengganggu pikirannya. Suara itu ritmis, teratur, seperti seseorang sedang mengetukkan jarinya tepat di atas kepalanya. Awalnya Raka mengira itu tikus, namun suara itu terlalu berat dan terlalu pelan, seakan sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Ketika suara itu berhenti, tiba-tiba angin dingin menyapu lewat lorong panjang menuju kamar bapaknya. Lampu di ujung lorong redup, lalu mati seketika. Dan di tengah gelap itu, terdengar langkah kaki. Pelan, sangat pelan, seperti kaki seseorang yang tidak memakai alas, menyeret napas berat di setiap langkah. Raka menahan napas. Ia yakin ibunya sudah tidur. Semua pintu kamar tertutup, tidak ada siapapun lagi di rumah itu. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar ayahnya. KREEKKK. Gagang pintu kamar ayahnya bergerak pelan, seperti ada yang mencoba membuka dari dalam maupun luar. Raka berusaha memanggil ibunya, tetapi suaranya tidak keluar sama sekali. Tenggorokannya kering, seolah dicekik udara dingin yang tiba-tiba memenuhi rumah. Tiba-tiba, pintu kamar ayahnya terbuka sedikit. Hanya satu celah, namun cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Raka melihat bayangan hitam berdiri tepat di balik pintu. Tinggi, bahunya menunduk, rambutnya panjang berantakan, dan wajahnya tidak terlihat. Seperti tertutup sesuatu, atau seperti wajah itu bukan lagi milik manusia. Bayangan itu perlahan menoleh ke arah Raka. Raka spontan memejamkan mata. Ketika ia membukanya kembali, pintu kamar ayahnya sudah tertutup rapat. Suara langkah menghilang, hanya keheningan. Namun keheningan itu lebih menakutkan daripada apapun. Raka berlari ke kamar ibunya. Ibunya terbangun dan bertanya dengan wajah panik, tetapi sebelum Raka sempat menjelaskan, dari luar rumah terdengar suara ketukan keras, bukan dari pintu, melainkan dari jendela ruang keluarga. 3 kali, pelan tapi jelas, seolah ada seseorang, atau sesuatu, yang ingin masuk. Ibunya meraih tangan Raka, mengelus rambut anaknya sambil mencoba menenangkan, walau tubuhnya sendiri gemetar. "Jangan lihat ke jendela," bisik ibunya. "Kalau kamu dengar namamu dipanggil, jangan jawab." Raka terpaku. Itu bukan nasihat biasa. Itu bukan ucapan spontan seorang ibu. Itu seperti pengalaman. Pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya di rumah ini. Dan sebelum Raka sempat bertanya, suara itu datang lagi. Kali ini bukan ketukan, melainkan bisikan serak, tepat di luar jendela. "Raka." Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Atap seng rumah dinas dipukul angin dan air seperti ribuan jari yang mengetuk-ngetuk dengan gelisah. Lampu ruang tengah meredup, padahal baru diganti kemarin sore. Ibu duduk di ruang makan, menggenggam rosario sambil menatap kosong ke arah kamar mandi.
Sejak kejadian kemarin sore, suara langkah-langkah di lorong dan bayangan hitam yang berdiri di dapur, ibu tampak seperti orang yang sering tersentak oleh suara yang tidak didengar siapapun. Bapak belum pulang dari bertugas. Tepat pukul 9 malam, suara itu muncul. Saat angin berhenti sesaat, terdengar ketukan dari lantai bawah rumah panggung. Bukan ketukan biasa. Ketukannya berat, perlahan, seperti sesuatu sedang berjalan merangkak dari bawah lantai. Duk, duk, duk. Aku dan ibu saling menatap. Ibu menggeleng cepat, memberi isyarat untuk diam. Tapi suara itu makin mendekat. Duk, duk, duk. Krek, kayu lantai bergemeletuk, seperti ada yang mencoba mendorong dari bawah. Ada orang? Tanyaku pelan, mencoba menenangkan diri sendiri. Ibu menelan ludah. Bukan orang, jawabnya lirih. Makhluk itu sudah kembali. Aku merinding. Sinar lampu kembali meredup, bergerak naik turun, seperti ada sesuatu yang menyerap energi listrik di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara bisikan dari arah dapur. Sangat pelan, namun jelas bukan suara manusia. Suaranya seperti 2, 3, atau bahkan 5 suara sekaligus, serak, retak, pecah. Bukaan pintu. Ibu spontan berdiri, menjatuhkan kursinya, dan meraih tanganku. Kita ke kamar, katanya terburu-buru. Namun sebelum kami sempat melangkah, sosok itu muncul, bukan di dapur, bukan di luar rumah, tapi dari bawah lantai. Di sela-sela papan lantai yang sedikit renggang, terlihat jari-jari hitam panjang, bergerak perlahan seperti akar pohon yang hidup. Jari-jari itu menekan celah, mencoba merobek kayu. Ibu berteriak kecil dan menyeretku menuju kamar. Belum sempat pintu ditutup rapat, terdengar gedoran keras dari dinding ruang tengah, seolah ada tubuh besar yang menabraknya dari luar. Tapi rumah itu tidak punya siapapun di luar. Pagar depan terkunci. Jalanan sepi. Hujan menutupi semua jejak. Kami terduduk di dalam kamar. Ibu menahan napas sambil memegang gagang pintu. Aku memeluk bantal dengan tubuh gemetar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, semua suara itu berhenti, lantai kembali diam, dinding berhenti bergetar. Lampu kembali normal. Namun tepat sebelum ketenangan itu muncul, terdengar satu suara terakhir. Sebuah suara seperti napas panjang, berada tepat di luar pintu kamar. Aku lihat Kaltigan. Lalu, senyap. Hujan kembali menjadi satu-satunya suara. Dan di tengah ketegangan itu, pintu rumah depan terbuka dengan sendirinya. Angin malam tiba-tiba berhenti. Seolah seluruh halaman rumah dinas itu menahan napas bersamaan ketika aku berdiri di depan pintu ruang arsip yang tadi siang dikunci rapat oleh Bapak. Namun sekarang, pintunya terbuka sedikit, seakan ada seseorang atau sesuatu yang mempersilakan masuk. Aku menelan ludah. Dinding rumah dinas yang catnya mengelupas memantulkan bayangan panjang tubuhku, tapi di sisi lain ada bayangan kedua. Bayangan yang tidak bergerak sesuai arahku. Bayangan yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Perlahan aku mendorong pintu ruang arsip. Aroma lembab bercampur bau kertas tua menyeruak tajam, tapi di antara itu, ada sesuatu yang lebih aneh, bau seragam basah. Seperti kain yang baru saja terkena hujan. Di dalam ruangan, deretan lemari arsip berkarat berdiri rapat. Kertas-kertas menempel di dinding, beberapa jatuh di lantai seolah baru saja diseret sesuatu. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menghasilkan suara cek, cek, cek yang membuat tengkuk terasa dingin. Aku melangkah masuk, gubrak. Salah satu laci arsip terbanting terbuka sendiri.
Di dalamnya ada map bertuliskan tulisan tangan lama. Laporan insiden rumah dinas 1978. Tanganku gemetar saat mengambil map itu. Baru saja aku membacakan satu baris pertama. Petugas jaga ditemukan dalam kondisi tidak wajar. Suara langkah, pelan, berat, berirama. Langkah itu masuk ke ruangan. Lorong belakang yang gelap perlahan menelan sosok tinggi berbaju dinas, seperti petugas keamanan era lama. Seragamnya basah kuyup, kepalanya tertunduk. Aku mundur, nafasku melambat. Sosok itu berhenti hanya 2 meter di depanku. Bahu lebarnya bergoyang, seperti tubuhnya bernafas, tapi terlalu lambat, tidak wajar. Dari seragamnya meneteskan air hitam yang menggumpal di lantai. Lalu perlahan, ia mendongak. Wajahnya pucat seperti mayat yang terlalu lama terendam. Matanya kosong, namun di antara rongga yang hitam itu, aku melihat kilatan sesuatu, sebuah amarah yang tidak manusiawi. Suaranya serak, patah-patah, bergema seperti dari dasar sumur. Bal, Aku terpaku. Tubuhku seakan dipaku ke lantai. Sosok itu mengangkat tangannya, jari-jari yang panjang, pucat, dan seperti membengkak air. Lalu ia menunjuk map di tanganku. Jangan buka. Lampu ruangan mati seketika. Gelap total. Hanya terdengar suara napasnya yang berat, semakin dekat, seperti tepat di belakang telingaku. Aku menutup mata, berusaha tidak menjerit. Dan tiba-tiba, lampu menyala lagi. Ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai terdapat jejak air hitam, mengarah ke lorong kecil di belakang lemari arsip. Lorong yang selama ini aku tidak tahu ada di rumah dinas ini. Aku menelan ludah keras. Aku tahu apa artinya. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan sosok berseragam itu bukan sedang mencoba menakutiku. Ia sedang mencegah aku menemukan sesuatu yang lebih buruk. Malam itu, angin menerpa jendela rumah dinas dengan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan panjang. Lantai kayu tua berderit setiap kali angin lewat, seakan ada langkah kaki yang berjalan tanpa bentuk. Tapi yang paling mengganggu bukan itu, melainkan suara seseorang memanggil dari arah lorong belakang rumah. Lorong yang seharusnya tidak ada. Besok pagi, ayah sudah berangkat ke kantor lebih awal. Rumah terasa lebih kosong dari biasanya. Namun justru di saat itulah, suara-suara pelan itu semakin jelas. Pulanglah. Jangan di sini. Kami belum pergi. Suaranya lirih, seperti napas terakhir seseorang yang memohon. Aku memberanikan diri berjalan menuju area dapur. Cahaya matahari pagi masuk hanya sedikit, membuat sudut-sudut rumah tampak kusam. Lantai di area itu gelap dan lembab, seperti menyimpan air yang tak pernah kering. Lalu aku melihatnya. Di antara tembok dapur dan kamar pembantu, ada sebuah lorong sempit, padahal kemarin tidak ada lorong itu sama sekali. Temboknya seperti retak dan terbuka, seakan rumah ini mengubah bentuknya sendiri. Aku menelan ludah. Ada perasaan kuat yang menahan langkahku, namun rasa penasaran jauh lebih besar. Dengan ujung jari, aku menyentuh dinding lorong itu. Dingin, seperti batu nisan. Lalu sebuah suara terdengar lagi, jauh lebih dekat. Masuk, kalau berani. Aku terhenti. Suaranya seperti suara seorang anak kecil, tapi patah, serak, dan terdengar dari tenggorokan yang tidak lagi utuh. Tanpa sadar, aku melangkah satu kaki ke dalam lorong itu. Udara berubah. Gelapnya bukan gelap biasa, tapi gelap yang membuat dunia di belakangku terasa jauh. Jauh sekali, seolah aku berdiri di tempat yang terpisah dari rumah dinas pada umumnya.
Lantai berubah menjadi tanah basah. Ada bau busuk, campuran tanah kuburan dan rambut basah yang tersimpan terlalu lama. Di ujung lorong terlihat sebuah pintu kayu tua yang bergetar pelan seolah ada seseorang di baliknya, mencoba keluar. Aku hampir mendekatinya, ketika sebuah tangan mencengkeram bahuku, erat, dingin, dan kuku-kukunya panjang seperti akar pohon. Aku menoleh dengan sangat lambat. Tidak ada siapa-siapa, tapi cengkeramannya masih terasa, makin kuat, makin menyakitkan. Dan tiba-tiba dari arah pintu kayu itu terdengar suara keras. Duk, 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 seolah seseorang, atau sesuatu, memukul dari dalam. "Jangan buka!" teriak sebuah suara perempuan dari belakangku. Aku terpaku. Suara itu sangat jelas. Terdengar putus asa. Ketika aku menoleh, hanya ada kegelapan dapur. Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun yang hidup. Tapi suara dari pintu kayu itu berhenti. Digantikan oleh suara lain. Suara napas seseorang, tepat di belakang telingaku. Pelan, dalam, panas. Aku sudah menunggu. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang biasanya membawa aroma tanah basah kini menghembuskan hawa dingin seperti berasal dari tanah kubur. Rumah dinas itu tampak gelap, padahal semua lampu sudah dinyalakan. Seolah-olah cahaya pun enggan berada di dalamnya. Aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Bapak belum pulang dari kantor. Jam menunjukkan pukul 22.17, lalu tiba-tiba. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu belakang. Bukan pintu depan, bukan pula jendela, tetapi pintu dapur, yang langsung mengarah ke lorong sempit tempat gudang berada. Ibu menatapku, wajahnya pucat. "Jangan dibuka," katanya lirih. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Pelan, namun ritmis, seperti seseorang yang tahu kita sedang mendengarkan. Tok, 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 tok. Aku memberanikan diri berjalan ke dapur. Bukan untuk membuka, hanya untuk memastikan. Tapi ketika aku melangkah masuk, aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku menegang. Gagang pintu dapur bergerak sendiri. Bergetar. Seolah ada seseorang di luar sana yang sedang memaksa masuk. Perlahan. "Siapa di luar?" tanyaku, berusaha tegar. Tidak ada jawaban. Gagang pintu berhenti bergerak. Namun tepat ketika aku ingin kembali ke ruang tamu, aku mendengar suara lain. Sebuah bisikan. Sangat dekat, sangat pelan. "Buka pintu." Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya dapur, dengan meja makan, kursi kayu, dan jelaga lama yang mengendap di atas kompor rusak. Tapi bisikan itu terdengar lagi. Kali ini dari atas kepalaku. "Buka, kami sudah menunggu." Aku mundur beberapa langkah. Nafasku tercekat, jantungku terasa hendak pecah. Lalu lampu dapur berkedip-kedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Gelap, betul-betul gelap. Aku spontan berlari kembali ke ruang tamu. Namun saat melewati lorong kecil menuju ke sana, sesuatu terjadi. Lorong itu memanjang, panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Padahal itu hanya lorong 4 meter dengan 3 pintu di sisi kanan. Tapi kini lorong itu seperti terus bertambah panjang setiap kali aku melangkah. Lantainya tetap sama, dindingnya sama, tetapi jarak ke ruang tamu terasa semakin menjauh. Aku berhenti, dan saat itulah, ketiga pintu di sisi kanan lorong perlahan terbuka sendiri, satu persatu. Krek, krek, krek. Dari balik pintu pertama, aku mendengar suara kaki seret. Dari pintu kedua, ada suara seseorang mendesah panjang seolah sedang menahan sakit. Dari pintu ketiga, hanya suara tangisan.
Tangisan perempuan. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas, dan memaksa tubuhku untuk berlari. Ketika membuka mata kembali, lorong itu tampak kembali normal, hanya lorong pendek seperti biasa. Ruang tamu terlihat di ujungnya. Aku langsung bergegas. Ibu menatapku dengan ekspresi ketakutan bercampur heran. "Kamu pucat sekali, Nak. Ada apa?" Sebelum aku menjawab, suara pintu dapur terbuka lebar terdengar, keras seperti dihantam dari luar. "BRAAKKK." Ibu dan aku menoleh bersamaan. Dari dapur yang gelap, terdengar langkah kaki masuk ke rumah. Pelan, tapi pasti. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti di bagian lorong. Lalu suara itu berkata dengan nada seram yang menahan tawa, "Kalian akhirnya mendengar kami." Malam itu, hujan turun tanpa jeda, mengguyur pekarangan rumah dinas Bapak hingga terdengar seperti ribuan jari mengetuk genteng bersamaan. Angin berputar-putar di halaman, membawa bau tanah basah yang bercampur sesuatu yang lebih menyengat, aroma anyir yang entah dari mana asalnya. Raka, yang sejak sore mencoba memejamkan mata, kini terbangun karena suara berdebum lembut dari arah koridor. Lampu kamar berkedip beberapa kali sebelum redup menjadi kuning kusam. Sesaat, ia menahan napas, berharap suara itu hanya ilusi. Namun langkah itu terdengar lagi. Pelan, berat, berirama. Seakan seseorang menyeret kakinya di sepanjang lantai rumah dinas tua itu. Raka mengintip melalui pintu kamar yang sedikit terbuka. Koridor tampak gelap, hanya diterangi remang cahaya dari ruang tamu. Bayangan pintu-pintu kamar terlihat seperti mulut hitam yang siap menelan apapun yang mendekat. "Ayah," panggil Raka dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara ketuk, ketuk, ketuk di dinding kayu, padahal tak ada angin yang cukup kuat untuk membuatnya berbunyi. Raka menelan ludah. Ia ingat lagi apa yang Pak Rasmadi, penjaga lama rumah dinas itu, pernah katakan. "Kalau kau dengar ketukan di dinding pada malam hari, jangan balas. Itu bukan manusia yang mengetuk." Raka memaksa kakinya melangkah keluar kamar. Di ujung koridor, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah pintu. Pintu yang tidak pernah ada sebelumnya. Pintu itu sempit, kusam, dan berlapis cat abu-abu yang terkelupas, seolah sudah puluhan tahun tidak disentuh manusia. Padahal Raka yakin, sepenuhnya yakin, kemarin tidak ada pintu di sana. "Tidak mungkin," gumamnya. Pintu itu tiba-tiba bergetar, seolah ada yang menyentuhnya dari dalam. Raka mundur selangkah. Kemudian terdengar bisikan, halus tapi jelas. "Buka, kami sudah menunggu." Suara itu seperti datang dari balik kayu, namun juga dari dalam kepalanya. Raka membeku. Bau anyir semakin pekat. Hawa dingin merayap dari celah-celah pintu itu, membuat kulitnya merinding hingga ke tulang. Sebelum ia sempat berbalik untuk lari, pintu itu terbuka perlahan, berderit panjang seperti keluhan roh yang terperangkap. Di balik pintu, bukan ruangan biasa. Bukan ruang apapun yang masuk akal. Koridor panjang menjulur ke arah kegelapan, dindingnya tertutup kain lusuh yang bergerak sendiri seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Cahaya merah samar berdenyut di lantai, dan suara napas berat terdengar dari berbagai arah. Ketika Raka melangkah mundur, sesuatu bergerak dari ujung koridor itu. Sosok kecil, tubuh membungkuk, rambut menggantung menutupi wajah. Tangan panjangnya menyentuh lantai, bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Tok, tok, tok. Itu bukan langkah, itu bunyi tulang bergesek. Sosok itu semakin dekat, semakin jelas, semakin tidak mungkin manusia.
Saat berada di dekat mulut pintu, ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan Raka melihatnya untuk pertama kali, mata hitam besar, bulat tanpa kelopak, menatapnya dengan lapar, seolah telah menanti bertahun-tahun untuk saat ini. Sosok itu tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar, seolah mulutnya robek hingga ke pipi. Lalu ia berbisik, "Kau akhirnya melihat kami." Koridor itu tiba-tiba memanjang lebih jauh ke dalam kegelapan, dan pintu di belakang Raka menutup sendiri dengan keras. Rumah dinas itu kini hanya terdiri dari 2 ruang, kamar tempat Raka berdiri, dan koridor yang tak berujung. Dan dari kegelapan, lebih banyak suara langkah mulai terdengar. Dan semua langkah itu menuju Raka. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu di rumah dinas yang biasanya temaram kini tampak seperti hampir padam, bergetar halus seolah ada sesuatu yang menghisap cahaya dari dalam rumah. Aku baru saja menutup jendela ruang tamu ketika suara itu terdengar lagi. Ketukan dari lorong belakang, pelan, berulang, tidak tergesa, namun jelas. Tok, tok, tok. Awalnya kupikir itu hanya suara kayu memuai atau hewan kecil yang berlari. Tapi ketukan itu memiliki jeda yang sama, tekanan yang sama, seolah seseorang sengaja menunggu reaksiku. Bapak masih belum pulang dari kantor, dan ibu sudah tidur sejak pukul 9. Jadi hanya aku yang masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan lampu menyala redup. Suasana rumah begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku mencoba mengabaikannya, tapi ketukan itu kembali, lebih dekat. Tok, tok, tok. Kini datang dari belokan lorong yang menuju ke gudang belakang, tempat yang sejak dulu kami hindari. Dari kecil aku diberitahu tidak boleh membuka pintu gudang setelah maghrib. Tapi aku tidak pernah diberi alasan jelas selain ada yang jaga di sana. Ketukan itu berhenti, digantikan suara lain, gesekan, seperti kuku menyeret dinding pelan-pelan. Aku membeku, punggungku merinding, rambut tengkuk berdiri. Kutarik napas dalam-dalam, mencoba mencuri kekuatan untuk sekadar melongok ke arah lorong. Dari sudut ruang tamu, lorong itu tampak lebih gelap dari biasanya, padahal lampu di ujung lorong seharusnya menyala. Aku berdiri, perlahan-lahan melangkah. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat aku ke lorong, semakin dingin hawa yang keluar dari sana. Bau apek menguar, bercampur bau tanah basah, dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, aroma yang membuat dada sesak. Ketika aku sampai di tepian lorong, lampu lorong tiba-tiba berkedip 3 kali, lalu padam. Gelap total, hanya suara napasku yang terdengar, dan satu suara lain. Suara seseorang menghela napas panjang dari dalam kegelapan. Aku mundur 1 langkah, jantung berdegup liar. Dan saat itulah aku melihatnya. Dari dalam gelap, perlahan muncul bayangan tubuh kurus, tinggi, tidak wajar. Bahunya sempit, namun lengannya sangat panjang, menyentuh lantai. Kepalanya miring, seolah tidak mampu tegak lurus. Matanya tidak terlihat, hanya 2 rongga gelap menganga. Ia melangkah 1 langkah keluar lorong. Suara tulangnya krek, krek, krek menandai setiap gerakan. Samar-samar, aku mendengar suara perempuan jauh dari belakang lorong berkata lirih, "Jangan lihat dia." Seketika itu juga bayangan tinggi itu mengangkat kepalanya cepat sekali, dan seluruh tubuhku terasa ditarik ke belakang oleh rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa memalingkan pandangan. Makhluk itu tersenyum, terlalu lebar untuk ukuran manusia, dan dari dalam lorong terdengar suara langkah lain. Banyak, berjalan bersamaan, menuju ke arahku.
Dan dalam gelap itu, aku baru menyadari, ini bukan rumah dinas biasa. Ini adalah tempat penunggu-penunggu lama yang tidak pernah pergi. Dan malam ini, mereka semua bangun. Malam itu, udara seperti kehilangan nadinya. Tidak ada angin berembus, tidak ada suara jangkrik. Rumah dinas itu berdiri kaku seperti bangkai tua yang menahan napas. Raka menutup pintu kamarnya pelan, mencoba tidak menimbulkan suara apapun setelah kejadian yang ia lihat di ruang tengah. Bayangan berselendang hitam berdiri di belakang ayahnya, seolah sedang mengawasinya. Namun rasa takut itu belum sempat mereda ketika ketukan keras menggema dari dapur. Tok, 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 terlalu ritmis, terlalu sengaja. Raka menelan ludah. Ia tahu, ia harus memastikannya. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Lampu di lorong terus berkedip, seperti ada tangan tak terlihat yang meremas bola lampunya. Aroma tajam seperti tanah basah dan bunga Kamboja semakin kuat. Saat ia membuka pintu dapur, kompor menyala sendiri. Api biru kecil menari tanpa bunyi. Dan tepat di sebelahnya, panci besar berisi air mendidih padahal tidak ada yang menyalakan. Raka membeku. Di lantai, sebuah tapak kaki basah muncul perlahan, satu demi satu, menuju sudut dapur. Tapak itu kaki orang dewasa, tetapi jari-jarinya panjang, seolah ditarik paksa. Raka memaksa tubuhnya bergerak. Ia mendekat, menahan napas. Dan dari sudut dapur yang gelap, terlihat sepasang mata kecil. Tidak seperti mata manusia. Mata itu mengkilap kuning, memantulkan cahaya kompor seperti mata hewan, tetapi posisinya terlalu tinggi dari lantai. Bayangan itu merangkak keluar, pelan, berbunyi seperti sendi patah dipaksa bergerak. Kau kembali, suara itu berbisik, terdistorsi, seperti berasal dari banyak mulut. Raka mundur, jantung terasa mau pecah. Siapa kau? Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri setengah bongkok, rambutnya panjang menjuntai sampai lantai, menutupi hampir seluruh tubuh. Dari sela rambut itu, terjulur tangan pucat, panjang, kurus, dengan kuku seperti tulang yang baru dicabut dari tanah. Tangan itu menunjuk ke arah Raka, lalu ke arah ruang tamu, ke arah tempat ayahnya berada. Raka terpaku. Bayangan itu menggeleng pelan, seolah memperingatkan sesuatu. Jangan biarkan dia membuka pintunya sekali saja. Seketika, suara pintu depan rumah berderit. Ada yang, atau seseorang, sedang mencoba masuk. Raka berbalik dan melihat ayahnya berdiri di ruang tamu. Wajahnya tampak kosong, matanya tidak fokus, seperti sedang berada dalam mimpi. Ayahnya melangkah menuju pintu depan, seolah ditarik oleh sesuatu, atau dipanggil. Dan dari balik pintu yang sedikit terbuka, tampak bayangan perempuan dengan tubuh melengkung tak wajar, menunggu. Raka harus memilih, menahan ayahnya, atau mendengarkan makhluk yang tadi memperingatkannya. Sementara itu, seluruh rumah dinas mulai bergetar halus, seperti ada sesuatu besar yang baru saja bangun di bawah tanah rumah itu. Inilah awal bencana, dan Raka berada tepat di tengahnya. Malam itu, angin berhenti berembus. Daun-daun pohon trembesi di halaman belakang rumah dinas seperti membeku, seolah seluruh alam menahan napas. Hendra berdiri di ruang tengah, tubuhnya gemetar, dada naik turun cepat. Di tangannya, ia menggenggam kunci gudang tua yang ditemukan ayahnya sebelum tiba-tiba jatuh sakit. Sejak bapak dirawat, rumah terasa berubah. Setiap malam, selalu ada suara seretan langkah, terlalu berat untuk manusia biasa, terlalu lambat untuk disebut langkah orang hidup. Dan malam ini,
suara itu kembali lebih dekat. Derer, derer, derer. Seretan kasar itu terdengar dari arah koridor panjang yang menuju kamar paling ujung, kamar yang selalu dikunci, kamar yang pernah Bapak bilang jangan pernah dibuka, apapun yang terjadi. Tapi kini, pintunya terbuka sedikit, seakan menunggu. Hendra menelan ludah. Rasa dingin merayap dari ujung kaki sampai ke tengkuknya. Tiba-tiba, suara lirih muncul dari dalam kamar itu, suara perempuan, serak, patah-patah, seperti seseorang memaksa pita suara yang sudah rusak. Hendra, kembalikan, milikku. Hendra terpaku. Itu bukan suara ibunya. Bukan suara siapapun yang ia kenal. Lampu ruang tengah tiba-tiba meredup dan mati. Rumah menjadi gelap total. Hanya cahaya bulan dari jendela yang sedikit menerangi lantai. Suara seretan itu berubah menjadi lari kecil, cepat dan tak wajar. Hendra panik dan berlari menuju gudang, mengikuti naluri yang entah datang dari mana. Begitu pintu gudang terbuka, bau busuk dan debu tua menyeruak. Di sudut ruangan, tergeletak sebuah peti kayu besar bertanda tulisan Belanda kuno. Hendra membuka kunci peti itu dengan tangan gemetar. Saat tutup peti terbuka, ia menemukan kain kafan hitam, dililit dengan benang merah dan kuning. Ada tulisan Jawa kuno di atasnya, mantra penjaga. Tiba-tiba, BRAAK. Pintu gudang terhempas keras. Sebuah sosok masuk, wanita bertubuh sangat tinggi, kulit kelabu basah, rambut panjang menjuntai sampai lantai, dengan leher yang patah miring ke kanan. Matanya tak punya bola mata, hanya cekungan gelap yang meneteskan cairan hitam. Ia menatap Hendra. "Kau anak rumah ini?" Suaranya parau, seperti dua suara bertumpuk. Wanita itu mendekat, menyeret kakinya yang bengkok. Dinding gudang bergetar setiap langkahnya. Hendra mundur sambil memegang kain kafan hitam itu. Wanita itu merentangkan tangan panjangnya, tulang-tulang jari mencuat keluar dari kulit yang koyak. "Kembalikan, kau tidak boleh membawa warisan itu." Tiba-tiba, suara lain muncul, suara laki-laki berat, bergema seperti berasal dari dalam tanah. "Jangan lepas kafan itu, nak." Hendra membalikkan badan. Ia melihat bayangan sosok tinggi berdiri di belakangnya. Meski wujudnya samar, wajahnya mirip bapak, namun lebih tua dan lebih kelam. "Penjaga rumah ini bangkit," gumam sosok itu. "Dan kau sudah membangunkan yang diikat di kamar ujung." Wanita itu menjerit, suaranya memecahkan kaca-kaca gudang. "TIDAAK, perjanjian itu belum selesai." Bayangan hitam milik bapak tiba-tiba melesat, menubruk wanita itu. Terjadi benturan seperti dua kekuatan gaib saling bertabrakan, udara meledak, debu beterbangan, dan cahaya hitam serta merah saling bercampur. Wanita itu meronta, tubuhnya memanjang tak wajar seperti karet ditarik. Hendra, tak tahu apa lagi yang harus dilakukan, akhirnya berteriak sambil merobek bungkus kain kafan hitam itu. Begitu simpulnya terlepas, rumah seluruhnya bergetar keras, seperti ada gempa lokal. Dari peti, muncul angin dingin menusuk tulang, dan suara ribuan bisikan memenuhi kepala Hendra. Wanita itu menjerit panik, "Kau bodoh! Kau melepas penjaga asli!" Sosok hitam yang menyerupai bapak berhenti bergerak. Di belakangnya, muncul wujud lain, lebih besar, lebih gelap, seperti tubuh manusia raksasa yang diselimuti asap tebal. Dua mata merah menyala muncul dari asap itu. Wanita tinggi itu merangkak ke pintu, ketakutan. "Tidak, tidak, aku tidak mau kembali, jangan tarik aku, jangan." Asap hitam membelit tubuhnya, menyeretnya kembali ke dalam kegelapan peti. Jeritannya menggema,
Makin lama makin jauh, sampai akhirnya hilang sama sekali. Peti menutup sendiri dengan dentuman keras. Boom! Setelah itu, sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Rumah seperti kembali mati. Hendra tersungkur lemas, napasnya terengah. Gudang kembali gelap, dan sosok bayangan yang mirip bapak itu perlahan menghilang, hanya menyisakan bisikan. Jangan percaya siapapun, termasuk aku. Malam itu menjadi malam terakhir kami menginjak lantai kayu rumah dinas tua itu. Pagi harinya, truk dinas datang menjemput barang-barang, sementara matahari perlahan muncul di balik pepohonan tinggi yang selama ini menaungi halaman rumah. Rasanya aneh, seolah sinar pagi itu ingin menutupi segala kengerian yang pernah terjadi. Namun sebelum kami pergi, aku menoleh sekali lagi ke arah beranda. Kursi goyang tua itu tetap bergerak pelan, seperti didorong oleh seseorang yang tak bisa kulihat. Gerakannya lembut, ritmis, persis seperti malam terakhir saat semuanya memuncak. Ibu menggenggam lenganku erat. "Tidak usah dilihat, biar saja," katanya pelan. Bapak hanya berdiri kaku di dekat mobil, wajahnya pucat meski berusaha tampak tegar. Dia tak pernah mau bicara apapun tentang sosok berseragam yang dilihatnya malam-malam, atau suara langkah berat yang mengikuti dari lorong kamar kerja. Bahkan setelah kejadian itu, yang hampir merenggut nyawanya. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan halaman, angin berhembus kencang dari arah rumah. Pintu depan yang sudah terkunci rapat tiba-tiba terbuka sendiri, berderit panjang, seakan ada sesuatu di dalam yang enggan melepaskan kami. Aku menahan napas. Lalu terdengar kalimat yang selama ini menghantui tidurku, bergaung pelan dari dalam rumah, suara serak yang terasa sangat dekat. Belum selesai. Mobil melaju semakin cepat. Rumah itu semakin jauh di belakang, namun bayangan hitam tinggi di ambang pintu masih terlihat, berdiri diam, mengawasi, seolah menunggu penghuni baru untuk meneruskan cerita yang belum tuntas. Dan entah mengapa, di dalam hati kecilku, aku tahu, kami belum sepenuhnya bebas. Cerita ini mungkin berakhir di sini. Tapi rumah dinas itu masih hidup, masih bernapas, dan mungkin masih menunggu. Malam itu, setelah semua teror yang terjadi, rumah dinas itu kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang terasa seperti seseorang, atau sesuatu, sedang menahan napas sambil menunggu momen yang tepat untuk muncul kembali. Aku berdiri di depan pintu rumah, memandang ke dalam lorong gelap yang masih memerangkap bayangan-bayangan asing. Jendela bergetar pelan oleh hembusan angin, namun suara itu terdengar seperti lirihan, seperti bisikan yang dulu kami dengar dari balik kamar Bapak. Satu lampu di ruang tengah berkedip sekali, dua kali, lalu padam. Gelap total, dan di tengah gelap itu, aku bisa mendengar suara kursi yang digeser perlahan. Padahal tidak ada siapapun di dalam. Atau mungkin, memang ada. Aku menarik napas panjang dan mundur beberapa langkah. Ada rasa ingin pergi dan tak pernah kembali, namun ada juga rasa seolah rumah itu belum selesai dengan kami. Teror ini masih jauh dari selesai. Rumah itu tetap berdiri, dingin, penuh rahasia, dan seolah menatap kami yang perlahan menjauh. Sebelum aku benar-benar berbalik, terdengar satu kalimat, samar dan bergema dari dalam rumah. "Jangan tinggalkan aku." Aku membeku. Suara itu, suara Bapak. Atau setidaknya, suara yang menyerupai Bapak. Dan di detik itu aku sadar, apapun yang menghuni rumah dinas itu, belum melepaskan kami. Belum, sama sekali.